Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurbaiti, NIM E 2019-1180, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya dari kelompok 3, di mana kelompok kami akan membahas mengenai sistem informasi dan lingkungan pemasaran. Nah, dalam sistem informasi dan lingkungan pemasaran itu terdapat beberapa poin yang perlu kita pelajari. Saya sebagai pemateri pertama akan membahas mengenai poin pertama dan kedua, yaitu tentang komponen sistem informasi pemasaran modern serta catatan internal dan intelijen pemasaran. Poin pertama yaitu komponen sistem informasi pemasaran modern. Sistem informasi pemasaran itu dapat diartikan sebagai kegiatan perseorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam hubungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan penentuan harga barang, jasa, dan gagasan. Manajer dalam setiap organisasi itu harus meneliti lingkungan luar. Tanggung jawab utama yang bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan pasar yang signifikan dan terletak di bahu pemasar perusahaan atau marketing company. Meskipun beberapa perusahaan itu banyak yang telah memiliki sistem informasi pemasaran yang dapat menyediakan informasi yang cepat dan rinci bagi manajemen perusahaan, tetapi masih banyak perusahaan bisnis lainnya itu yang belum ahli dalam mengumpulkan informasi karena beberapa permasalahan. Nah, permasalahannya itu antara lain yaitu yang pertama, banyaknya perusahaan yang belum mempunyai departemen riset pemasaran. Yang kedua, perusahaan tersebut itu mempunyai departemen riset pemasaran kecil, namun tugasnya itu terbatas hanya pada penyusunan. Yang ketiga yaitu hanya memiliki sedikit analisis penjualan dan survei. Yang keempat, banyak manajer yang mengeluh karena tidak tahu cara mendapatkan informasi penting ataupun suatu perusahaan itu memperoleh terlalu banyak informasi yang tidak dapat digunakan, serta terlalu sedikit informasi yang benar-benar mereka perlukan. Yang kelima yaitu terlambat mendapat informasi yang penting. Dan yang terakhir, meragukan akurasi informasi yang diterima. Adapun faktor yang terlibat dalam sistem informasi pemasaran yaitu 1. Terdiri dari orang-orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, memilah, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan aliran informasi yang dibutuhkan tepat waktu dan akurat bagi pengambil keputusan pemasaran. Yang kedua yaitu bergantung pada catatan internal perusahaan, kegiatan intelijen pemasaran, dan riset pemasaran. Dan yang ketiga yaitu sistem informasi pemasaran ini merupakan persilangan antara apa yang kira-kira dibutuhkan oleh manajer, apa yang benar-benar mereka butuhkan, dan apa saja yang benar-benar layak secara ekonomis. Nah, poin yang kedua yaitu catatan internal dan intelijen pemasaran. Catatan internal perusahaan merupakan informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber di dalam perusahaan untuk mengevaluasi kinerja dan mendeteksi masalah serta peluang pemasaran. Catatan internal ini dapat berupa laporan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan tentang berbagai aktivitas pemasaran yang telah dilakukan oleh suatu perusahaan. Pencatatan internal ini dilakukan oleh perusahaan di mana untuk menunjang aktivitas sistem informasi pemasaran. Catatan internal terdiri dari siklus pesanan sampai pembayaran, sistem informasi penjualan, serta database, bidang data, dan penggalian data. Nah, yang pertama yaitu siklus pesanan sampai pembayaran. Inti sistem pencatatan internal adalah siklus pesanan sampai pembayaran. Nah, adapun urutan siklus pesanan sampai pembayaran yaitu yang pertama itu adanya perwakilan penjualan, yang kedua penjualan, terus penyaluran dan pelanggan itu mengirimkan pesanan ke perusahaan. Kemudian departemen penjualan menyiapkan faktor penjualan dan mengirimkan salinannya ke berbagai departemen. Adapun jenis barang yang persediaannya itu habis akan dipesan kembali. Kemudian jenis barang yang dikirim harus disertai dengan dokumen pengiriman dan dokumen penagihan yang juga dibuat rangkap serta diberikan ke berbagai departemen. Yang kedua yaitu sistem informasi penjualan, di mana dalam sistem informasi penjualan ini manajer perusahaan itu memerlukan laporan yang tepat waktu dan akurat tentang penjualan terkini. Perusahaan juga harus menerjemahkan data penjualan secara hati-hati agar tidak menarik kesimpulan yang salah.
Dan yang terakhir yaitu database, gudang data, dan penggalian data. Maksudnya di sini tuh perusahaan itu mengorganisasikan informasi ke dalam basis data mereka. Kemudian basis data tersebut itu diklasifikasikan menurut klasifikasi tertentu. Klasifikasi ini tuh nantinya akan digunakan untuk menilai pelanggan maupun hasil penjualan mereka, sehingga dapat digunakan guna mengatur strategi pemasaran selanjutnya. Kemudian setelah data ini terorganisir, data tersebut akan dimasukkan ke dalam gudang data, sehingga data itu mudah diakses oleh para pembuat keputusan. Dengan menggunakan metode statistik, perusahaan itu dapat menggali data itu kembali, sehingga dapat menghasilkan wawasan dan tinjauan mengenai evaluasi hasil penjualan di periode sebelumnya. Sehingga perusahaan itu dapat mengetahui lebih mudah mengenai produk dan pelanggan serta tenaga penjualnya. Kemudian mengenai sistem intelijen pemasaran. Sistem intelijen pemasaran atau marketing intelligence system adalah kumpulan prosedur dan sumber daya yang digunakan manajer untuk mendapatkan informasi harian tentang berbagai perkembangan dalam lingkungan pemasaran. Adapun faktor-faktor yang dapat membantu manajer pemasaran dalam mengumpulkan intelijen pemasaran yaitu dengan membaca buku, surat kabar, publikasi dagang, pembicaraan dengan pelanggan, pemasok, distributor, dan pihak luar lainnya, serta pembicaraan dengan manajer dan pihak luar lainnya. Nah, sebuah perusahaan itu dapat mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan kualitas intelijen perusahaan. Dengan cara itu, perusahaan tersebut itu dapat melatih dan memotivasi tenaga penjualan untuk menemukan dan melaporkan sejumlah perkembangan baru. Nah, kemudian perusahaan itu juga bisa memotivasi distributor, pengecer, dan perantara pemasaran lainnya untuk menyampaikan informasi intelijen yang penting. Nah, perusahaan itu juga dapat membentuk jaringan eksternal, yang berarti perusahaan tersebut itu dapat mengumpulkan intelijen persaingan atau informasi penting di bidang pesaing dengan membeli produk para pesaing, ataupun mengikuti open house dan pameran dagang, membaca laporan yang dipublikasikan pesaing, ataupun menghadiri pertemuan para pemegang saham dan berbicara kepada para karyawan, penyalur, distributor, pengecer, pemasok, dan agen pengiriman, serta mengumpulkan iklan para pesaing dan membaca cerita tentang para pesaing di internet. Perusahaan itu juga dapat membentuk panel penasehat pelanggan yang terdiri dari pelanggan perwakilan para penjual atau pelanggan terbesar perusahaan dan pelanggan yang paling belak-belakan atau pelanggan yang paling canggih. Perusahaan juga dapat memanfaatkan sumber daya data pemerintah. Kemudian perusahaan itu juga dapat membeli informasi dari pemasok luar dengan menggunakan sistem umpan balik pelanggan online untuk mengumpulkan intelijen kompetitif. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.